Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat-sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS dan saya anggap teman-teman semua sudah bisa mengerjakan, meskipun mungkin satu dengan lainnya berbeda. Itu adalah sebuah evaluasi dari teman-teman selama setengah semester ini, jadi tidak terasa kita sudah setengah semester atau 7-8 pertemuan, dan hari ini adalah pertemuan ke-9. Jadi tinggal setengah semester lagi atau 8 pertemuan kita akan menyelesaikan pendidikan kewarganegaraan yang merupakan modal bagi teman-teman untuk mencapai masa depan. Tema hari ini adalah gender dan problematika bernegara. Ya, tentunya kami tadi sudah menyampaikan terkait dengan sebuah konten gender dan problematika bernegara. Saya tidak mengulang terkait dengan konten tadi, hanya saya mereview sepintas bahwa keberadaan seseorang, apakah laki-laki dan perempuan di dalam bernegara, maksudnya menduduki tempat-tempat yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak boleh diartikan atau tidak boleh dibatasi oleh jenis kelamin. Keberadaan gender menjadi hal yang pendukung bagi semuanya, bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun memang ada beberapa yang masih tidak setuju dengan hal itu, dengan alasan pemahaman agama, pemahaman budaya, pemahaman kedaerahan, pemahaman keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, jenis kelamin itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang, tetapi kalau memang ada sebuah kualitas dari seseorang, maka dia bisa menjadi presiden, gubernur, bupati, kepala desa, ASN, pengusaha, dan semuanya. Jadi akhirnya berbicara laki-laki dan perempuan itu bukan hal yang bisa menjadi penghalang pada masa depan kalian semuanya. Lah, apakah pada kesempatan ini ketika kita membahas masih adakah hal itu? Lah, tadi teman-teman selanjutnya berkomentar di komentar konten yang pertemuan ke-9 pasti sangat beragam. Tentunya semua sekarang belum memberikan komentarnya semuanya. Sekarang saya langsung memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, memperdalam terkait dengan materi gender dan problematika bernegara. Dipersilahkan. Bertanya Pak. Baik, sebentar. Siapa ini? Tri Utami. Tri Utami, karena tidak kelihatan raise hand-nya, jadi saya harus mencari. Tri Utami, sebentar. Silakan, kalau begitu. Saya bertanya. Saya Tri Utami, NIM 71 dari tahun 2020A. Izin bertanya. Oke. Kan pada kehidupan saat ini itu terkadang beberapa anak, baik laki-laki atau perempuan, itu memiliki sifat yang terbalik. Nah, misalnya itu saya pernah punya teman di sekitar lingkungan saya itu Pak, dia itu anaknya perempuan aslinya, cuman sifatnya itu tomboy, dan bahkan dia itu sampai rela memotong rambutnya itu seperti anak laki-laki, dan dia juga berpacaran, namun
pacarannya juga sama-sama perempuan gitu Pak. Terus saya juga punya teman di sekolah itu laki-laki, namun dia itu bergaulnya seperti anak perempuan juga, tidak mau bergaul sama anak laki-laki. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut, dan mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara sifat terbaliknya anak perempuan dan laki-laki tersebut. Baik, terima kasih Mitra Tri Utami. Tentunya di antara teman-teman juga mungkin ada kemiripan persoalan terkait dengan sebuah fenomena. Hal ini tidak bisa dipukul rata sama semuanya, tetapi mungkin ada 1-2 perubahan cara berkomunikasi atau berteman ataupun lainnya. Itu sangat tergantung pada pertama, bagaimana keluarga memberikan pemahaman terhadap gender terhadap anak-anaknya. Kan teman-teman kan sebagian besar adalah di lingkungan keluarga agamis. Keluarga agamis itu biasanya kalau masih kecil, doktrinnya itu bagaimana ya bermain itu ya sesama jenis. Kalau dengan lain jenis, bisa-bisa ada ketakutan terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya apa yang dialami tetangga Nita Tri Utami atau temannya tadi, akhirnya dia sangat doktrinnya sangat melekat, dan akhirnya dia hanya mencari itu teman yang mungkin daripada dimarahin oleh orang tua, dimarahin oleh keluarga, maka dia mencari teman itu. Yang terjadi adalah seakan-akan dia tidak butuh, maksudnya dia mengingkari kodratnya seakan-akan. Kedua, itu tergantung pada lingkungan. Kalau tadi lingkungan keluarga, kedua adalah lingkungannya. Lingkungan itu kalau misalkan ada yang memberikan contoh tidak bagus, kadang-kadang anak itu akan meniru terhadap contoh tidak bagus itu, karena supaya dianggap sebagai atau bisa menampilkan identitasnya, menampilkan sesuatu yang selanjutnya mendapatkan perhatian dari orang lain. Kan bagaimanapun manusia itu kan ada kecenderungan caper lah, cari perhatian. Nah, hal itu akan terjadi ketika dia tidak mempunyai identitas yang bagus, maksudnya terkait dengan dunia akademisnya ataupun kegiatannya, maka dia caper dengan identitas jenis kelaminnya itu tadi. Ketika dia memberikan identitas yang seakan-akan berbeda, maka pasti ada perhatian dan dia bangga. Kemudian yang ketiga, ya mungkin karena kalau di dalam biologi itu ada hormon-hormon yang menyerupai, tapi sebetulnya ya tidak serupa betul, dan itu harus dipahami supaya dia malah tidak lari dari kenyataan. Dari itu semuanya Tri Utami dan semuanya, maka sangat mungkin yang terjadi adalah seseorang itu akan mencari teman yang seperti yang dijelaskan oleh Nita. Nita, kalau beritahu tadi umurnya berapa yang pertama dan yang kedua? Sama Pak, sepantaran sama saya, 18 tahun. Yang di rumah itu juga sama yang sekolah itu teman SMA Pak. Maksudnya kecenderungan yang mencari teman sejenis tadi itu mulai SD atau SMP atau SMA atau pada saat ini saja? Mulai dulu Pak, katanya kalau yang teman SMA itu sejak SD itu juga sudah bergaul dengan perempuan. Terus yang teman rumah itu kan sejak kecil, jadi sudah tahu gitu Pak dari dulu.
itu kemungkinan besar kalau Nita bisa memperhatikan, yang paling berpengaruh dia adalah hormonnya mungkin. Tetapi sebetulnya juga ini bisa diarahkan ke yang sebenarnya. Dan kalau misalkan keluarga mungkin juga nggak tahu yang terjadi. Apakah keluarganya sangat ketat kalau berteman dengan jenis kelamin lain? Kan kadang-kadang ada. Akhirnya kemudian dia mencari jenis kelamin yang sama. Akhirnya ngomong, mohon maaf, orang berpacaran itu kan sebetulnya dalam bahasa yang lain kan ingin berkenalan kan. Berkenalan, mengenal lebih dalam terhadap, taruhlah ya namanya manusia itu kan ada kecenderungan untuk hidup bersama pada suatu saat. Akhirnya kemudian dia mengeksplorasi. Tetapi kadang-kadang kalau keluarganya itu sangat ekstrim ketatnya, maka dia tidak berani untuk melanggar. Salah satu caranya adalah dengan cara mencari teman. Keterbukaan itu adalah sesama jenis tadi. Jadi yang terjadi mungkin kita bisa mengetahui yang sebenarnya di lapangan begitu. Jadi bisa ya pertama tadi hormon, atau memang doktrin orang tua, atau mungkin lingkungan di situ ada yang memberi contoh yang tidak baik. Maksudnya tidak baik itu adalah mencoba keluar dari kodratnya. Nita bisa berkomentar? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Nita. Teman-teman, kalau sebatas jenis kelamin mungkin kita bisa memahaminya. Pada tema kali ini kita coba membuka cakrawala berpikir bahwa tentang gender dan problematika itu sudah mengarah kepada fungsi dan peran gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tentunya apa yang disampaikan Nita tadi pasti terjadi di berbagai teman, dan itu kemungkinan yang berbeda dengan standar kehidupan itu kemungkinan terjadi. Tetapi pada kesempatan ini kita membahas bagaimana gender itu bukan sebagai penghalang, tetapi kalau memang berkualitas maka tidak diperbolehkan dihalangi oleh siapapun untuk berbakti atau mengabdi di berbagai tempat kelembagaan, mulai dari pemerintah sampai swasta sampai usaha mandiri. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya lainnya. Firasa Nurin, masa depannya mau jadi apa kamu? Ya Pak. Firasa suatu saat pengen jadi apa? Maksudnya sesudah selesai kuliah nanti mau jadi apa kamu? Ya jadi guru Pak. Guru PAUD tentunya gitu ya, atau guru lainnya? Ya. Tidak pernah bermimpi misalkan menjadi, misalkan Firasa dari mana rumahmu? Di Surabaya. Tidak pernah bermimpi menggantikan Bu Risma. Bu Risma kan pernah menjadi wali kota dari perempuan. Selanjutnya diriku tidak pernah bermimpi seperti itu. Belum sih Pak. Nggak ada pingin jadi bupati atau wali kota. Oke. Ya, itu mungkin hal yang belum dirasakan, tetapi dalam perkembangannya siapa tahu kemudian dalam perkembangannya itu terjadi. Bu Risma pun dulu awalnya tidak pernah ingin menjadi wali kota, tetapi dia ketika kuliah di ITS, dia bagaimana menjadi orang profesional. Selanjutnya dia mengabdi ke kota Surabaya sebagai ASN, dan selanjutnya karena prestasinya, selanjutnya banyak orang yang mendukung untuk menjadi wali kota dan terpilih. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Firasa pun mungkin sekarang masih bermimpi menjadi guru. Pak Bambang DH, wali kota pun dulu adalah seorang dosen, tidak pernah menjadi wali kota, tapi selanjutnya mampu. Baik Firasa, semoga masa depanmu bagus. Maksudnya
meskipun sekarang masih pengen jadi guru, suatu saat kemudian bermimpi menjadi yang lainnya. Oke. Teman-teman, apakah ada yang bertanya? Tadi kok ada WA. Saya ingin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nurul Kurnia Cahyani dengan NIM 013. Ya. Saya izin bertanya, Pak, terkait problematika gender dalam bernegara ini kan, Pak. Di masa sekarang ini kan meskipun perempuan sudah lebih diutamakan, maksudnya sudah lebih diperhatikan tentang sudah lebih diperhatikan seperti itu, Pak, tentang hak-haknya dan juga tentang kesetaraan dalam berbudaya di negara. Nah, di masa sekarang ini kan, Pak, masih sering ditemukan budaya-budaya patriarki seperti itu, Pak, dan juga stereotip masyarakat itu masih mementingkan bahwa laki-laki itu lebih bisa menjadi pemimpin. Nah, yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya apa sih tantangan terbesar sebagai seorang perempuan itu ketika ia menjadi pemimpin, dan apakah ada kelebihan perempuan ketika ia menjadi pemimpin dibandingkan laki-laki? Terima kasih, Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Nurul Kurnia Cahyani. Berbicara tantangan perempuan menjadi pemimpin, maka pertama dia harus mampu membuktikan bahwa dirinya adalah mampu untuk menjadi pemimpin. Hal ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan dari publik selama ini, loh, bisakah perempuan menjadi pemimpin? Hal itu perlu dibuktikan, meskipun secara misalkan kehidupan keluarga, maka biasanya pasangannya tidak setiap laki-laki itu mensupport untuk perempuan menjadi pemimpin, tetapi banyak yang sudah mensupportnya. Banyak di ruangan ini, tidak di luar saja, di ruangan ini ingin menampilkan prestasinya, kemudian cowoknya mengatakan kalau kamu mau melanjutkan kita putus lah, akhirnya kemudian dia tidak melanjutkan, ingin berprestasi. Itu masih dalam masa misalkan masih berkenalan dia, masih pacaran dia, itu sudah melarang, apalagi misalkan nanti dalam kehidupan yang sebenarnya, taruhlah sudah menjadi pasangannya, akhirnya dia, kamu tidak boleh deh menjadi calon wali kota, kamu tidak boleh deh menjadi calon camat, kamu tidak boleh deh menjadi calon lurah. Ya, kamu itu kerjaannya ya hanya di rumah saja, bagaimana mengelola rumah tangga, anak dan sebagainya. Itu pasti menjadi kendala-kendala, tapi ada sebagian yang sudah welcome, tergantung pada pasangan masing-masing nantinya ya. Kalau kita melihat contoh misalkan pemimpin pada saat ini, sudah banyak kok yang welcome. Taruhlah di Surabaya kita mengenal Bu Risma yang suaminya memperbolehkan untuk dia berkiprah. Kalau Bu Hovifah kita pahami bahwa suaminya meninggal, jadi ya sebelum meninggal memperbolehkan untuk di dunia publik, maksudnya pada waktu menjadi menteri suaminya masih ada. Itu adalah hal-hal yang menjadi kendala utama. Masyarakat pun kadang-kadang mencibirnya, tetapi sekarang sudah tidak. Dalam proses kontestasi pun, misalkan pemilu ya, itu juga sering itu dijadikan propaganda yang negatif, tetapi dalam perkembangannya sekarang sudah relatif tidak. Tantangan-tantangan itu sekarang sudah relatif sedikit, meskipun mungkin di dalam ruangan ini masih ada yang mengalaminya. Nah, caranya adalah bagaimana ketika menghadapi itu tidak harus kemudian misalkan Nurul atau Aliatunisa atau
Aisyah Mas Hadi dilarang oleh pacarnya pada saat ini, ya kamu tidak boleh begini, ya tidak boleh kemudian ngomong kalau begitu kita putus, jangan. Kita lebih baik cara ngobrol dengan yang baik sehingga nanti tidak bisa menjadi ancaman terkait dengan masa depan. Maksudnya cita-cita next the future itu bisa diobrolkan secara rasional. Ketika dalam hal yang bisa diterima oleh kedua belah pihak secara rasional, maka it's okay. Itu kan perlu ada semacam deal atau kesepakatan sehingga tidak taruhlah merugikan satu atau pihak yang lainnya. Itu Nurul Kurnia terkait dengan yang perlu dipersiapkan. Apakah ada yang perlu belum terjawab, Nurul Kurnia? Itu Pak, yang pertanyaan kedua saya terkait apa kelebihan perempuan ketika ia bisa menjadi pemimpin, misalkan pemimpin negara, dibandingkan laki-laki, Pak. Perempuan memang secara umum laki-laki dan perempuan itu sama, tetapi memang ada plus minusnya perempuan atau laki-laki menjadi pemimpin. Ketika perempuan menjadi pemimpin, maka ya dalam bahasa dia seperti ibu itu secara umum, mengayomi, seperti itu. Maksudnya hal itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh laki-laki, tetapi kalau laki-laki kelebihannya adalah orang yang sangat tegas, orang yang sangat, jadi itulah secara biologis itu menjadi stylenya masing-masing, tetapi pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai equality atau kesamaan di dalam memimpin. Di dalam kasus-kasus tertentu ada beberapa kelebihan misalkan yang dimiliki oleh perempuan, begitu juga yang dimiliki oleh laki-laki. Tetapi ketika tidak melanggar terkait dengan apa yang seharusnya dikerjakan sebagai pemimpin, maka hal itu tidak menjadi masalah atau tidak menjadi problem, tidak menjadi sebagai penghalang di dalam proses kepemimpinan. Begitu Nurul Kurnia. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Nurul Kurnia. Teman-teman silahkan kalau masih ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Apakah masih ada, teman-teman? Oke, saya pikir cukup terkait dengan proses memperdalam materi gender dan problematika bernegara. Semoga itu menjadi motivasi bagi teman-teman dalam meraih masa depan. Jadi, memang pada saat ini teman-teman di ruangan ini adalah calon guru semuanya, karena memang prodinya itu adalah hubungannya dengan pendidikan anak usia dini. Tetapi terkadang teman-teman ya sebuah keinginan untuk memimpin itu hadir, baik skala kecil ataupun skala besar. Kalau itu ada sebuah peluang bagi teman-teman, jangan disia-siakan. Kalau tidak menjadi pemimpin nomor 1 secara langsung, bisa menjadi di level 2, level 3. Maksudnya, kesempatan ini adalah memberikan kepada teman-teman untuk tampil di publik, baik itu di lembaga negara, lembaga swasta, atau lembaga maksudnya usaha yang dikelolanya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman meraih masa depan. Pendidikan anak usia dini merupakan hal yang pertama, tetapi kemungkinan nanti bisa di wilayah-wilayah lainnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke, Terima kasih sama-sama. Pak. Oke. Bapak.